Oke, jadi kita mulai aja untuk sesinya pada malam hari ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian karena sudah join ya. Kita akan mencoba untuk melanjutkan materi yang hari kemarin ya di dalam 5 days free class kelas data analis pada malam hari ini. Jadi kemarin itu kita masih berkecimpung di MySQL ya, yang dimana kita masih pengenalan juga terkait modul MySQL Connector, kemudian cara menginstalnya seperti apa, kemudian cara untuk menambahkan di interpreternya seperti apa, setupnya seperti apa, itu udah kita bahas kemarin ya. Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan untuk melakukan pembahasan lagi ya, tapi mungkin aku akan membahas secara cepat karena untuk pembahasan MySQL sendiri sudah dilakukan di minggu sebelumnya. Jadi nggak apa-apa kita akan bahas lagi tapi hanya review aja. Oke, jadi kemarin kita udah menggunakan PyCharm untuk ini ya, melakukan coding ya. Kita coding menggunakan PyCharm. Kita sudah buatkan file ya namanya connectdatabase.py. Kemudian di sini juga aku udah masukin beberapa data ke database ya. Nah, jadi kita akan jalankan seperti biasa web servernya dulu ya, lokal servernya. Di sini aku pakai XMPP. Jadi aku nyalain dulu Apache sama MySQL-nya. Kemudian untuk mengeceknya kita bisa akses localhost php myadmin. Oke, tunggu sebentar ya. Kalau untuk lokal memang sedikit menunggu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, aku review sedikit mungkin untuk sintaksnya. Jadi pertama-tama kita mengimpor MySQL connector dulu sebagai modulnya. Kemudian kita melakukan koneksi ke database-nya ya menggunakan .connect, metode .connect. Di sini kita masukin beberapa argumen, ada host, user, password, database. Ya, kita masukkan sesuai dengan data yang diperlukan gitu. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan kursor, ya kursor ini untuk mengatur dia itu bakal mengeksekusi apa, sintaks apa, apakah SQL dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di sini ada sintaks SQL-nya ya. Nah, jadi SQL ini sebenarnya language juga untuk melakukan query. Ya, query itu berarti ada aksi yang dilakukan, entah itu select data, entah itu insert data, create database, create table, dan sebagainya. Gitu. Kemudian ada value-nya juga masing-masing, yang dimana value-nya itu berarti data yang akan kita isi. Gitu. Nah, terus di sini ada execute many. Execute many ini berarti metode untuk mengeksekusi SQL-nya. Gitu. Di sini ada commit. Commit berarti kita akan coba untuk ini ya, commit gitu. Commit itu maksudnya kayak setelah kita eksekusi nanti ya udah gitu nanti bakal nginsert data ke database gitu. Nah, kemudian di sini ada keterangan untuk mengeprint recordnya itu ada berapa banyak yang masuk ke database gitu. Oke, jadi aku coba cek lagi di sini di database-nya ya. Terus kita masuk ke data analis ya. Nah, kemarin kita udah bikin namanya table user. Di dalam table user udah ada 4 data ya, 4 baris data. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita insert, kita akan coba untuk melakukan select. Nah, select itu kita bisa lakukan seperti ini. Select bintang from you customers. Nah, kalau di sini berarti kita mau mengambil semua data dari table customer gitu. Bintang ini berarti data semuanya. Nah, kalau misal mau data tertentu aja berarti kita bisa masukin kolom di sini. Nama kolomnya. Kalau lebih dari satu kolom, nanti kita pisahkan dengan koma. Oke, jadi kita tes aja ya. Ini coba aku kopas aja ya di sini. Terus aku coba ganti di sini ya. Nah, oke, ini aku ganti jadi cursor database dot execute select all from customer kita ganti jadi users ya, karena nama tabelnya itu users. Nah, kemudian nanti dari hasilnya itu kita fetch all.
Ya, fetch all itu berarti kita jadikan dalam bentuk array gitu atau list kalau di Python namanya. Nah, setelah itu nanti kita coba lihat my resultnya seperti apa ya. Oke, jadi ini mungkin bisa aku hapus dulu, terus aku print my result. Nah, seperti ini. Kita coba untuk jalankan. Ya, sebentar. Ini masih run connect database nggak bisa ya. Kita coba run di sini. As is not defined. Sebentar. Connect database.py. Kita coba ini ulang ya. Kita coba run ulang ya. Sebentar. Sepertinya sedikit bermasalah ininya. Text editornya. PyCharm. Soalnya tadi lumayan lemot ya loading untuk ngebuka filenya. Atau mungkin karena aku sedang ngejalanin server ya, jadi agak berat. Sebentar, aku tadi habis bikin project React soalnya, jadi ini aku close dulu aja. Mungkin terus aku coba buka lagi. Oke, run connect database-nya nggak bisa ya di sini. Oh, dia masih indexing, teman-teman. Mohon ditunggu ya. Kita coba cek dulu interpreternya ya. Jadi kita ke setting. Di sini udah 3.9 ya. Oke, sebentar. Oke, dia masih indexing ya. Masih indexing Python SDK-nya. Mungkin karena kemarin kita habis nyoba untuk install Python 3.12. Jadi dia bakal melakukan indexing ulang di sini. Masih loading sepertinya. Nah, ini masih loading ya. Ini coba kita sambil tunggu, sambil kita coba pelajarin dulu ini aja ya. Nah, kita run example dari sini dulu aja ya, teman-teman ya. Oke, jadi ada online editor. Nah, jadi asumsikan kita udah punya nih database ya. Database-nya namanya apa? Eh, database-nya itu ada table ya. Tabelnya itu namanya table customer. Nah, di dalam table customer itu kita mau ngambil semua data gitu. Nah, bisa dilihat di sini kita punya 3 kolom. Ada kolom ini kurang lebih ID ya, karena unik ini 1 sampai 15. Kemudian ini ada user ya, username atau mungkin name aja. Nah, kemudian di sini ada alamat gitu atau city mungkin atau mungkin ini address ya, address. Nah, kita bisa select semua data from customer. Nah, kemudian nanti kita bisa fetch all. Fetch all itu berarti hasil dari apa execute sintaks ini itu bentuknya adalah list. Ya, di my result ini hasilnya list. Nah, kemudian di sini dilakukan perulangan gitu dengan cara pakai for x in my result. Kemudian nanti di sini kita print x-nya. Berarti kita print per satu row-nya gitu. Jadi kita ngeprint semuanya gitu. Seperti itu ya untuk gambarannya. Oke, ini masih indexing. Kita coba lanjut dulu. Nah, kalau kita mau pakai kolom ya, beberapa kolom aja gitu ya. Misalkan kita nggak mau nih ngambil semua datanya. Kita bisa ganti yang bintang tadi itu dengan nama kolomnya spesifik. Misal kita mau nampilin namanya aja ya udah name aja yang diketik di sini. Tapi kalau misal mau nama sama alamat aja ya udah name, koma, address. Jadi dipisahkan dengan tanda koma. Kalau misalkan mau ID-nya juga ya udah ID, name, address gitu. Nah, jadi ini cuman kolom tertentu aja yang mau kita ambil datanya gitu. Tapi kalau misal emang semuanya mau kita ambil ya udah pakai bintang aja, lebih simple gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ini ada fetch one method ya. If you are only interested in one row, you can use the fetch one method ya.
The method will return the first row of the result. Jadi dia hanya akan mereturn ya baris pertama dari hasilnya gitu. Manakala hasilnya itu bentuknya array, berarti dia hanya ngereturn baris pertama saja gitu. Cuman yang baris paling awal gitu. Kalau fetch all berarti semua baris gitu. Gitu ya. Misal resultnya itu bentuknya list gitu ya. Kita bisa fetch. Nah, kemudian kita bisa menggunakan where juga ya, salah satu sintaks yang digunakan untuk filter. When selecting records from a table, you can filter the selection by using where statement. Jadi, ketika kita mau memfilter, mensaring, menyaring apa yang akan kita pilih, kita bisa menggunakan where statement. Nah, contohnya seperti ini. Kita tinggal tambahin aja where ya di sini ya. Tadi kan kita udah select all ya, select bintang from customer gitu ya. Terus kita tambahin di sini untuk filter where address ya, berarti kondisinya itu di mana kolomnya, nama kolomnya, address sama dengan value-nya apa gitu. Ya, jadi kita akan memilih semua nama customer yang di mana alamatnya itu adalah Parkland 38. Nah, jadi bahasanya seperti itu ya. Jadi SQL itu cukup mudah dipahami karena bahasanya human language ya, bisa dibaca gitu. Terus kita execute, kita bisa fetch all, bisa fetch one juga gitu. Nah, ini kebetulan hasilnya cuma satu karena memang untuk yang address-nya Parkland 38 itu cuma satu baris aja gitu. Kalau ternyata dalam database-nya itu alamatnya ada banyak, ya udah nanti untuk barisnya itu bisa lebih dari satu. Seperti itu. Oke, dikit lagi. Oke, tunggu ya. Kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada wildcard characters ya. You can also select the records that starts, includes, or ends with a given letter or phrase. Ya, kita bisa pakai di sini percentage atau persen ya, to represent wildcard characters. Nah, untuk contoh penulisannya seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa tambahin where address like ya. Kalau yang sebelumnya itu kan kita pakainya sama dengan di sini. Nah, tapi kalau mau pakai wildcard karakter itu berarti kita bisa pakai like. Nah, wildcard karakter itu apa? Wildcard karakter itu adalah di mana ada apa ya? Ada karakter yang spesifik kita mau ambil untuk kita filter datanya gitu. Contoh kayak misalkan ya, aku mungkin lihat database yang di sini ya. Di sini ada 4 data ya. Username-nya itu ada Agung Bagas Chandra Dedi gitu. Nah, aku mau mendapatkan semua data yang ada di sini itu yang di mana username-nya itu ada huruf A-nya gitu. Yang nggak ada huruf A-nya berarti kita nggak ambil gitu. Nah, berarti yang akan keluar ekspektasinya itu adalah Agung karena ada huruf A-nya di awal. Kemudian Bagas juga ada. Ya, di sini ada huruf A. Kemudian Chandra juga ada. Nah, Dedi tidak akan keluar karena nggak ada huruf A-nya gitu. Misalkan kita mau ngambil data yang ada huruf A-nya tapi cuman di akhiran aja gitu dari satu kata tersebut gitu. Nah, berarti yang akan muncul dari 4 data ini adalah hanya Chandra aja karena nama Chandra itu diakhiri oleh huruf A gitu. Nah, kita bisa melakukan itu dengan cara kita pakai wildcard karakter ya. Kita bisa pakai like ini gitu. Nah, di sini ada persen, kemudian di sini ada way, di sini ada persen lagi. Nah, persen ini ada yang pembuka sama penutup. Nah, maksudnya adalah ketika kita menaruh sebuah karakter di antara dua persen ini, berarti kita mau mendapatkan sebuah data yang dimana addressnya itu ya itu mau di depan mau di belakang mau di tengah itu ada huruf W-nya gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kita tuh bisa lihat di sini ya. Contohnya ini. Nah, di sini addressnya itu ada Highway 21 gitu. Ada huruf W-nya.
gitu. Mau di tengah, mau di awal, ya, mau di akhir, selama ada way-nya dia akan dikeluarkan. Kemudian di yang baris kedua juga ada nih one way 98 gitu, ada way-nya gitu ya. Berarti kan dia berada di tengah karakter. Terus di sini ada side way, ada way-nya juga gitu, berada di tengah gitu. Kalau misalkan mau yang di depannya ada way-nya berarti persennya kita hapus yang awal. Nah, ini dia akan menghasilkan apa wildcard karakter yang dimana itu alamatnya sudah pasti diawali harus dengan kata way dulu. Gitu berarti ini tidak akan muncul seharusnya ya. Tidak akan muncul karena di sini ada apa highway itu diawali dengan high. Terus one way diawali dengan one gitu. Nah, jadi untuk menandakan dia berada di tengah, di depan, atau di belakang, kita pakai persen 2 di sini. Seperti itu ya. Oke, kita coba run ya. Sorry, ada S di sini. Aku hapus dulu. Terus aku save. Nah, tampilannya seperti ini ya, pada saat kita coba select. Nah, misalkan aku mau pakai yang where-nya. Ya, pakai where. Misalkan name atau username ya. Kita coba cek dulu. Oh, username ya. Berarti di sini kita username sama dengan Agung. Misalkan aku coba run lagi. Nah, nanti yang muncul hanya Agung saja gitu. Misal kita pakai wildcard karakter, berarti kita pakai like ya. Kemudian di sini misalkan kita pakai persen A persen gitu ya. Ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, yang muncul hanya Agung. Coba kalau misalkan di sini persen A, ya persen A persen gitu kita coba. Nah, yang muncul adalah Agung, Bagas, dan Chandra karena setiap username ini ada huruf A-nya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan persen A, ya kita coba run lagi. Nah, di sini yang muncul hanya Chandra karena Chandra itu diakhiri dengan huruf A, ya. Persen ini tuh ibaratnya kayak apa ya karakter yang ini yang akan kita cari kemudian diakhiri dengan huruf A gitu. Ini maksudnya. Kalau misalkan persen A persen berarti yang huruf A-nya itu berada di tengah gitu. Di tengah, di depan maupun di belakang. Nah, itu maksudnya ya. Dapat ya logiknya teman-teman. Kita coba lanjut lagi ya. Kita udah sampai where di sini. Nah, untuk prevent SQL injection kita juga bisa pakai ini ya, persen %s. Nah, persen %s itu seperti yang kemarin aku jelasin ya. Jadi di sini kita pisahkan antara apa sintaks SQL-nya sama address-nya gitu. Misalkan di sini kondisinya adalah address yang mau kita cari tahu gitu. Yang dimana address-nya sama dengan persen %s. Jadi address ini nantinya akan mengisi di persen %s ini gitu. Nah, jadi seperti biasa kita pakai execute di sini SQL, address-nya gitu. Oke. Nah, kita masuk ke order by ya. Nah, order by ini adalah untuk melakukan apa sortir ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada namanya sortir itu ada dua jenis. Ya, use the order by statement to sort the result in ascending or descending order. Jadi ascending or descending order itu maksudnya ascending itu adalah yang urutannya itu bisa dibilang mulai dari yang terkecil hingga terbesar gitu. Kalau misalkan angka, huruf juga kita bisa anggap ya terkecil terbesar ya gitu. Ibaratnya kayak dari huruf A sampai Z gitu. Urut dari A, B, C, D to Z gitu. Itu ascending. Kalau descending berarti kebalikannya, reverse-nya gitu. Reverse-nya itu berarti dari huruf Z sampai A gitu. Z, Y, X dan sebagainya gitu. Nah, itu descending order. Kalau misal angka berarti dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau descending berarti dari angka terbesar ke terkecil gitu.
Nah, seperti itu ya. Nah, di sini simple aja, kita tinggal tambahin order by aja. Kemudian order by berdasarkan kolom apa gitu. Order by name berarti akan disortir berdasarkan kolom namanya gitu. Kita coba cek di sini. Kita cukup tambahkan aja order by name. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada Emi, Ben, Betty ya. Kalau kita lihat sepintas ini tuh urut mulai dari huruf A, B, kemudian C, kemudian D nggak ada, jadi kita skip langsung ke Hana, John sampai huruf W ya, yang dimana itu dari huruf pertama sampai huruf terakhir gitu. Nah, itu kalau order by name. Kalau misal order by address itu juga bisa, nanti dia akan menunjukkan berdasarkan address yang mulai dari huruf A dulu gitu. Seperti itu ya. Tapi karena ini order by name, makanya dia akan urut ya, yang akan ditampilkan itu urut dari huruf A sampai huruf terakhir. Tuh. Oke, kita coba. Misal di sini kita pakaiin order by ya. Order by terus username. Nah, seperti ini. Kita coba aja. Run. Nah, di sini ya Agung, Bagas, Chandra, Dedi. Nah, ini sebenarnya udah ini ya, udah urut sebenarnya sejak awal di database juga urut. Nah, coba kalau misal kita tes ya, kita tes descending, berarti kita bisa menambahkan descending seperti ini. Descending di sini kita coba run. Nah, nanti dimulainya mulai dari Dedi, Chandra, Bagas, Agung gitu. Jadi urutannya di reverse gitu ya, teman-teman. Oke, sebentar. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk yang descending tadi udah aku praktekkan. Kemudian ini untuk delete ya. Delete itu berarti kita bisa menggunakan delete ya. Delete from customer, kemudian apa yang apa kondisi apa yang akan kita delete gitu. Maksudnya row apa dengan kondisi tertentu yang akan kita delete gitu. Nah, jadi di sini delete from customer berarti kita akan mendelete data dari customer yang dimana alamatnya itu Mountain 21. Berarti semua data yang alamatnya Mountain 21 itu akan ke delete gitu. Nah, di sini aku coba praktekin sepintas saja. Misalkan kita akan coba mendelete untuk yang namanya Dedi ya, misalkan. Nah, berarti kita bisa masukkan aja di sini delete langsung sorry, pencet delete from users. Di sini tinggal where username sama dengan misalkan Dedi gitu. Nah, kemudian untuk delete itu sendiri di sini ada apa commitnya, jangan lupa untuk state-nya ya. State-nya itu jadi commit itu nanti kita bisa melakukan ini ya, apa melakukan rollback kalau ternyata apa kalau ternyata yang kita jalankan itu mau kita undo gitu. Jadi kita bisa pakai commit. Nah, commit ini database-nya. Nah, kemudian di sini sebentar ini double ya. Sorry, sorry. Nah, ini aja. Sorry. Nah, cukup ini aja. Kemudian kita print ya. Di sini kita bisa pakai print row count. Row count itu berarti kita bisa mendapatkan berapa banyak data yang sudah terhapus gitu. Jadi ini kita masukin ke sini, cursor database row count, berapa record yang terhapus. Misalkan aku coba run, oke ada error, object has no attribute commit. Oh sebentar, harusnya MyDB, MyDB itu ini database ya, sorry sorry, bukan kursornya, salah salah. Nah ini ya database commit, coba run lagi. Nah, one record delete. Kalau kita lihat di database-nya langsung, seharusnya Dedi sudah tidak ada lagi. Kita coba refresh. Nah, di sini udah tidak ada lagi ya. Tuh.
Kita coba lanjutkan lagi. Nah, ini untuk prevent SQL injection kita bisa pakai %s ya untuk jaga-jaga seperti biasa. SQL injection itu adalah apa? Bisa dibilang itu kita bisa melakukan hacking gitu. Ya, di sini kita baca aja keterangannya. It's considered a good practice to escape the values of any query, also in delete statement. This is to prevent SQL injection, which is common web hacking technique to destroy or misuse your database. Jadi apa ya? Untuk memprevent SQL injection ya, kita bisa pakai escape value itu pakai %s ini gitu ya. Nah, ini untuk mencegah adanya script yang bisa diinjeksi ya pada saat kita melakukan query gitu. Jadi ada hacker-hacker juga yang cukup canggih, itu mereka bisa menghapus database kita itu pakai SQL injection namanya. Kalau memang dari sisi infrastruktur kita itu masih belum terlalu baik gitu ya security-nya, nanti mereka bisa menyelipkan sebuah script ke dalamnya yang berakibat bisa fatal gitu. Entah itu menghapus data, entah itu nge-get data yang seharusnya tidak bisa di-get, ya bisa tidak bisa didapatkan. Kayaknya kita bisa pakai %s ini, escape values. Oke, nah ini drop table ya. Drop table ini sebenarnya cukup simple. Kita tinggal pakai drop table, nama tabelnya. Nah, ini berarti kita mau menghapus table gitu ya. Nah, ini kayaknya nggak perlu dipraktekin karena aku yakin teman-teman juga udah langsung nangkep. Jadi tinggal di-execute aja. Nanti table yang sudah ada di database itu akan terhapus. Nah, kebetulan table ini akan kita gunakan ya. Jadi kita nggak perlu praktekin ya. Nah, kalau misal mau apa di make sure dulu nih. Karena kalau misal kita ngedrop table tapi ternyata tablenya itu nggak ada di database, yang ada nanti ada pesan error gitu. Karena kita berusaha untuk menghapus table yang dimana itu tablenya itu sebenarnya tidak ada gitu atau sudah terhapus sebelumnya gitu. Itu dia akan munculin pesan error biasanya. Nah, kalau untuk menjaga-jaga ketika kita mau menghapus tabel, kita bisa tambahin if exists seperti ini. Nah, fungsinya adalah ketika kita mau menghapus tabel, kita mau make sure dulu tabelnya eksis atau enggak. Kalau eksis ya pakai if exists, berarti kita drop. Kalau enggak, berarti enggak akan kita execute SQL seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada update juga. Nah, untuk update ini seperti ini untuk modelnya. Jadi tinggal pakai update ya, update nama tabelnya. Kemudian di sini ada keyword set. Setnya apa aja? Ada address misalkan ya. Kita mau ngeset addressnya jadi Canyon 123 yang di mana ya, tapi address yang mana yang mau kita set gitu. Atau data yang mana yang mau kita set addressnya itu Canyon 123. Berarti kita tambahkan filter di sini. Yang di mana addressnya itu sama dengan value 345 gitu. Nah, kita coba praktekin ya. Nah, di sini misalkan aku udah punya nih data seperti ini ya. Misal untuk yang namanya Chandra ya, kita tambahkan emailnya jadi chandra123@gmail.com. Nah, berarti kita bisa lakukan di sini ya, update ya, kita lakukan ini update terus nama tabelnya set, kemudian di sini ada kondisi ya. Update users, sorry. Kemudian set di sini, set email ya, email sama dengan Chandra 123@gmail.com, where username sama dengan Chandra. Oh, ini aku pakai yang petik ya. Ya, username sama dengan Chandra. Nah, seperti ini. Kita execute, kita commit, terus nanti kita bisa melihat ada berapa banyak baris yang
terkena efek di sini. Oke, kita coba jalankan. Nah, one record affected. Kita coba cek aja di dalam database-nya di sini. Nah, di sini kita cek emailnya udah ganti ya, jadi chandra123@gmail.com. Seperti itu. Oke, jadi cukup simple. Seperti biasa untuk prevent SQL injection kita bisa pakai persen %s ya, value-nya kita ganti dengan persen %s, kemudian kita pisahkan seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk limit itu berarti membatasi. Kalau misalkan nih ya, mendapat kita mau mendapatkan semua data customer ya. Ini contohnya. Itu jumlahnya itu ada 20 data gitu. Nah, tapi kita mau dapetin limit teratas ya udah kita bisa tambahkan keyword limit spasi 5 gitu. Berarti 5 teratas ya. Nah, ketika kita cek di sini, dia akan menampilkan semua data 5 teratas gitu. Jadi kita batasi. Nah, seharusnya datanya itu nggak cuma segini, tapi kita batasin pakai limit 5 gitu ya. Cukup sederhana. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai offset ya. Offset itu berarti kita baca aja ya di sini ya. Start from another position. If you want to return 5 records, starting from the third record, you can use offset keyword. Jadi ibaratnya tuh gini. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada offset 2. Berarti ada 2 data yang kita skip di awal ya, kita skip yang dimana data yang dimulai itu berarti yang setelah kedua data yang kita skip, berarti yang dimulai itu mulai dari angka 3, maksudnya mulai dari ID-nya 3 dan seterusnya. Nah, 5 teratas dengan offset 2 yang akan ditampilkan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa presensi. Untuk Hana sudah mengirimkan, jadi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Jadi untuk link presensinya udah dikirimkan via chat. Oke, kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan aja. Oke, nah jadi kita selanjutnya masuk ke join ya. Nah, join. Nah, untuk join ini sendiri sebenarnya kita akan coba lakukan, tapi kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu relation ya. Nah, jadi sebelumnya ya, di minggu sebelumnya aku udah membuatkan sebuah database ya, namanya itu Edward. Kemudian udah ada dua table di sini ya. Ada table user sama profil. Nah, untuk table user itu sendiri udah aku isi datanya seperti ini. Nah, kemudian di sini juga sudah ada ID profilnya ya. Ada ID profilnya tapi masih kosong datanya, baru kolomnya aja. Yang dimana ID profil ini nantinya akan kita masukkan ya. Si user ini ya, dari setiap data yang ada di sini itu masing-masing mempunyai profilnya masing-masing gitu. Nah, misalkan di sini tuh ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Berarti nanti di dalam profil ini at least ada 10 data gitu. Nah, di sini ada 20 data ya. Nah, ini kemarin aku mencoba untuk membuat data yang berulang ya, insertnya berulang. Nah, di sini kita lihat ada profil ID. Ya, profil ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya gitu. Udah ada profil ID-nya yang dimana nanti masing-masing dari profil ID ini akan dipasangkan dengan user ini gitu. Ya, jadi kita akan coba seeder ya. Nah, di sini kalau kita perhatiin di awal itu udah urut sebenarnya mulai dari 1 sampai 10 ya. Ini udah dari Andi sampai Karina. Jadi kita akan coba memasangkan profil ID-nya ini ke dalam table user ini gitu ya. Coba aku perhatiin dulu. Oke, ya. Udah benar sih. Kita akan coba seeder datanya dulu aja ya. Jadi kita akan coba masukin ke ID Profils. Pertama-tama kita akan select untuk profilnya dulu. Ya, kita select mulai dari 10 teratas. Berarti
Pertama-tama kita akan coba berpindah ke database yang lain dulu ya. Database-nya itu berarti database Edward. Seperti ini. Kita coba select all datanya dulu ya. Berarti kita execute. Select bintang from users. Oke. Kemudian di sini kita coba fetch ya. Tapi kita tampung dulu resultnya. Jadi cursor database dot fetch all. Ini kita coba print resultnya. Nah, seperti ini. Kita coba run. Oke. Nah, ini kita udah dapetin semua datanya ya. Tapi ini bentuknya masih array ya. Jadi masih ke sebelah kanan. Kita coba looping ke bawah aja ya buat ngelihat. For X in result. Kemudian di sini print X-nya untuk per masing-masingnya. Ya, ini aku hapus aja, terus aku coba run. Nah, ini ya, kita udah dapetin semua. Di sini in total itu ada untuk yang user ya, ada 10, bener ya. Ada 10 data. Nah, kemudian ke 10 data ini akan kita masukin ya data ke sini. Itu ke dalam ID profil ini. Nah, berarti yang akan kita looping itu sebenarnya adalah profilnya ya. Profils. Ini apa ya? Cara untuk nge-query biasa aja ya, teman-teman. Eh, kita akan coba query seperti biasa. Kita ambil datanya, kemudian kita akan coba seeder manual menggunakan sintaks Python gitu ya. Nah, ini caranya seperti ini gitu. Tapi sebenarnya untuk best practice-nya, untuk seeder database itu sebaiknya kita udah menggunakan bawaan dari backend-nya gitu. Misal kita pakai Laravel, kita pakai seeder Laravel gitu. Atau mungkin kita bisa pakai CSV dulu ya. Kita kalau mau pakai Python, kita bisa baca file CSV-nya dulu. Di dalam file CSV itu nanti ada beberapa data user atau data profil. Nah, data profilnya itu dibaca sama Python, kita masukin ke database. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Nah, tapi ini case-nya karena nggak terlalu banyak jumlah datanya, jadi kita akan coba untuk seeder secara langsung aja di sini ya. Kita coba dapetin data untuk profilnya, kita run. Nah, kita udah dapetin 20 data profil. Nah, misalkan kita mau ambil ID-nya aja, berarti kita cuman select ID from profiles. Ya, kita coba run. Nanti di sini, sebentar, select ID from profiles. Oh, profile ID ya, soalnya nggak ada ID di dalamnya ya. Kita coba lihat profile. Sini ada profile ID ya, untuk nama ID-nya. Jadi di sini kita ganti jadi profile ID from profiles. Kita coba run. Nah, kita dapetin ID-nya semua. Cuman ID-nya tok gitu. Terus kita coba limitkan. Berarti limit 10 aja. Ya, ini sebagai contoh. Nah, ini limit 10 gitu. Atau mungkin ya, pertama-tama kita akan coba untuk menghapus semua data yang di mana itu ininya apa lebih dari 10 ya. Kan kalau kita perhatiin di sini kan mulai dari profil ID 11. Nah, ini tuh kan double ya, mulai dari atas sampai bawah ya, teman-teman Andi sampai Karina. Nah, ini kita akan coba hapus dulu ya. Nah, cara menghapusnya itu kita bisa pakai update ya. Tapi update-nya kita looping aja. Mungkin ya. Nah, kita looping aja. Berarti di sini atau mungkin kita bisa langsung ya. Kita coba langsung aja ya. Update eh, profiles. Kita coba langsung dulu ya. Kalau misalnya nggak berhasil, kita coba pakai cara looping. Oh, delete ya. Sorry, delete. Delete from
profiles where profile ID lebih besar dari 10. Kita coba seperti ini. Kita execute. Nah, ini aku komen dulu ya karena ini untuk ngedelete-nya. Kemudian di sini aku database commit ya, database.commit seperti ini. Kemudian aku print cursor database.row count, terus ditambah stringnya ada berapa record deleted. Kita coba cek seperti ini ya. Oh, ini kita ganti pakai str. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Delete from profiles where profile ID lebih besar dari 10. Berarti semua data yang lebih besar dari 10 ini seharusnya kita akan coba untuk delete ya. Oke, kita coba run 10 record delete. Kita coba refresh. Nah, yang semua profil ID lebih dari 10 itu kehapus semua. Oke. Nah, langkah selanjutnya berarti kita akan melakukan ini ya, pengisian data. Tapi sebelum itu kita akan coba select semuanya dulu. Select ID aja ya, sorry, profil ID berarti. Profile ID from profiles. Nah, ini aku kembalikan lagi. Kita coba print seperti biasa, masih tetap jalan. Oke, sip. Sudah jalan, dapat ID-nya. Nah, setelah kita fetch all, kita coba tampung dulu datanya itu ke dalam list. Jadi kita mungkin bisa membuat satu list kosong seperti ini di sini. Kemudian untuk data yang akan kita masukkan berarti data ke dalam list tersebut ya. Jadi masing-masing itu kita append X yang indeksnya 0 karena X tersebut masih dalam bentuk tuple. Ya, ini ya kalau teman-teman lihat masih dalam bentuk tuple gitu. Jadi kita akan append ke yang indeksnya 0 gitu karena cuma satu data aja gitu. Kita coba print IDS-nya di sini. Nah, ini ya. Jadi ini untuk memudahkan aja aku tampung ke IDS dulu gitu. Kalau misalkan mau langsung itu sebenarnya bisa aja, tapi ini biar jelas aku tampung ke IDS dulu gitu. Nah, kemudian aku akan coba untuk melakukan update ke dalam table ya, table user ini gitu. Ke dalam table user ini. Nah, berarti aku akan melakukan update ya di sini ya. Mulai mungkin kita lakukan update-nya itu dengan melihat user ID-nya aja gitu, urutan user ID. Nah, berarti di sini kita bisa mendapatkan user ID-nya dulu ya. User ID-nya dulu untuk yang users, table users. Ya, ini untuk IDS profile ya. Mungkin ini aku ganti aja jadi profiles. Ya, ID profiles seperti ini. Nah, ID profile seperti ini. Nah, kemudian di sini kita coba eh, melakukan looping lagi ya untuk user ID. User ID untuk table users. Kemudian ini resultnya ini aja, aku pisahkan aja. Jadi ada result profile sama result users. Ya, jadi ini yang pertama itu profile dulu. Oke, kemudian ini aku tambahin lagi aja namanya ID users. Nah, jadi kita akan nampung
data dari result users ke sini. Kita coba tampilkan keduanya. Ini ID users. Ini aku coba run. Nah, kita udah dapetin unique-nya ya, apa unique ID-nya. Nah, perlu dilihat di sini sebenarnya benar-benar apa ya, ada perbedaan. Jadi kita udah sempat coba ya minggu kemarin itu untuk ngedelete satu row. Nah, satu row-nya itu di angka 8. Nah, jadi untuk yang apa table user itu ID-nya itu dia di sini kelihatan angka 8-nya hilang. Gitu karena kita coba praktekkan untuk delete row gitu, delete satu row gitu. Jadi untuk user akhirnya itu adalah 1 sampai 11 gitu, angka 8-nya nggak ada gitu. Nah, kemudian masing-masing itu akan kita lakukan update. Nah, update-nya itu kita bisa menggunakan perulangan juga aja gitu ya. Misalkan ini aku kalau mau langsung dilakukan perulangan di sini, update di sini itu bisa aja sebenarnya. Nah, tapi kita akan coba buatkan perulangan lagi aja. Jadi yang akan kita looping itu adalah ID usernya. Nah, ID usernya ini berarti misal di sini Y ya. In ID users seperti ini. Kemudian kita cek print Y di sini ya. Kita coba cek dulu aja isinya. Kita coba run. Nah, ini ya sudah di looping. Nah, kemudian kita coba untuk execute ya. Execute sintaks untuk mengupdate datanya. Berarti bisa pakai cursor database, execute, update from uh, users ya. Update update user, sorry, nggak pakai from ya. Update users pakai from nggak ya? Sorry, aku agak lupa kadang-kadang. Update update customer set, oh ya nggak pakai from ya. Update users set ya, di sini ada set. Set, kemudian di sini kita bisa pakai indeks ya. Di sini kita pakai indeks aja. Nah, cara untuk mendapatkan indeksnya itu berarti kita bisa cek di bagian Python for loops ya. Nah, di bagian Python for loops ini, kalau kita mau memperlihatkan indeks, sebentar. Eh, kita bisa pakai namanya ini ya, for Python with index. Nah, ini ya enumerate sebenarnya. Enumerate. Atau kita bisa pakai, iya pakai enumerate aja ya. Nah, ini kita bisa pakai ini. Kita ganti. Jadi ini Y-nya, enumerate-nya ini berarti ID usernya. Nah, set profile ID sama dengan, nah di sini kita akan mencoba untuk, sebentar, berarti seperti ini ya. Tambah, nah kita potong dulu, kita masukin aja di sini berarti ID profiles, kemudian dalam kurung index. Nah, seperti ini. Dalam kurung index where user ID sama dengan, nah kemudian kita tambahkan di sini dengan Y. Nah, kita execute. Nah, jadi update users set
profile ID. Nah, profile ID itu berarti untuk table ini ya. ID underscore profiles ya, sorry. Ini aku ganti. ID underscore profiles. Nah, ini. ID underscore profile sama dengan ID profiles index. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya untuk ID profile sama ID user itu kan dia membentuk sebuah list yang sama gitu ya, dengan jumlah yang sama yaitu 10 data. Nah, tapi dari masing-masing itu kita bisa looping secara bersamaan sebenarnya. Nah, looping secara bersamaannya kita bisa memanfaatkan indeks ini gitu. Nah, kalau indeksnya ini berarti kita looping dari yang indeks pertama ya, indeks 0 itu berarti ID 1, indeks 1 berarti ID 2 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian di sini kita tambahkan where ya, di mana user ID-nya itu berarti ngikutin dari user ID yang ini ya, yang sudah kita looping di sini urutannya gitu. Nah, setelah kita update, berarti kita melakukan commit ya di sini ya. Database commit seperti ini. Nah, kita akan coba untuk menghitung ada berapa banyak data yang berhasil diupdate. Nah, berarti di sini kita bisa tambahkan satu variabel ya, misalkan namanya count gitu. Count sama dengan 0 ya, di sini count sama dengan 0, kemudian di sini kita coba count plus plus seperti ini. Count plus sama dengan count gitu. Bisa nggak? Nah ya, seperti ini ya. Count plus sama dengan count. Kemudian di sini kita print hasilnya count ditambah eh, record updated. Nah, ini aku convert jadi string pakai str. Nah, seperti ini. Kita akan coba ya untuk menjalankan. Oke, kita coba cek kontennya. Oh iya, kita harus jadiin str di sini ya. Kita coba ya pakai str di sini. Nah, seperti ini. Kita coba run lagi. No record update ID profile where user ID. Oh, mungkin nggak pakai ini ya. Kita coba nggak pakai ini. Terus ini nggak perlu juga. Sebentar. Nggak perlu. Tambah. Tambah. Kita coba seperti ini ya. Kita coba jalankan ID profile, where user ID, stry. Oke. Oke, tidak ada ya. Sebentar kita coba untuk refresh dulu. Oh, sudah. Cuman count-nya yang error. Di sini count-nya dia seharusnya nambah ya, nambah jadi di sini aku kurang plus 1 sebenarnya. Nah, harusnya dibikin seperti ini ya. Aku salah tadi. Sorry, teman-teman. Harusnya seperti ini. Count sama dengan count plus 1. Gitu. Jadi tadi penunjukannya 0. Ya, 0 itu karena count-nya itu dia nggak ditambah dengan 1. Nah, itu tadi aku sempat keliru. Nah, kita coba ulang aja ya mungkin ya. Atau nggak usah ya. Biarin aja ya. Biarin aja. Nah, jadi kita udah berhasil untuk mengupdate data di kolom ID underscore profils itu dengan angka 1 sampai 10 ya, yang selaras dengan table profil. Nah, ini selaras dengan ini.
Nah, selanjutnya kita akan coba membuatkan relasi ya, relasi antar table. Oke, sebentar. Untuk bikin relasi antar tabelnya itu kita sebenarnya bisa menjalankan namanya alter ya. Alternya itu kalau di SQL ya, kita coba. Nah, ini ya, misal kita mau bikin foreign key. Nah, jadi di dalam konsep database itu ada primary key sama foreign key gitu. Nah, kita kita coba baca dulu ya karena ini hal yang baru. Ya, jadi SQL foreign key constraint. Foreign key constraint is used to prevent actions that would destroy links between table. Jadi ada kalanya dalam satu table itu mempunyai hubungan sama table yang lain, ya. Nah, sebagai contoh ya, misalkan di sini ada tabel persons gitu, persons table. Kemudian di sini ada orders table. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini ada person ID. Nah, person ID ini sebenarnya itu adalah ID dari person ID ini gitu. Kalau kita terjemahkan berarti orderan ini itu ya, misalkan orderan ID satu ya, itu dilakukan oleh siapa gitu. Nah, dilakukan oleh siapa itu kita lihat dari ini angkanya gitu. Dari nilainya. Di sini misal angka 3 berarti person ID 3 itu adalah yang namanya Pari. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa Kari itu melakukan dua transaksi. Itu ada dua orderan. Yang yaitu adalah orderan dengan order ID satu dan order ID 2 gitu. Nah, gitu seperti itu ya. Itu relasi. A foreign key is a field in one table that refers to the primary key in another table. Jadi ini adalah primary key ya, kode unik. Kemudian ini adalah foreign key-nya gitu. Yang dimana ini referensinya adalah dari primary key-nya gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita bisa membuatkan ya foreign key itu dengan cara seperti ini. Nah, cuman posisinya aku kan udah bikin ya di awal ya. Sejak awal itu aku nggak membuatkan foreign key untuk ID profiles ini. Nah, otomatis kita bisa melakukan alter ya. Nah, ini nih. Menggunakan sintak ini alter table orders. Ya, kita nambahin foreign key. Kemudian targetnya kemana. Gitu. Kita coba buatkan ya. Sebentar. Nanti kita bisa pakai alter ini aja. Kalau misalkan nggak berhasil, kita akan coba melakukan alter lewat ini RDBMS-nya langsung. Nah, berarti ini aku komen dulu aja ya, guys, di sini. Nah, di sini kursor database dot execute. Kita coba execute ini. Kita tambahkan foreign key. Ya, di sini berarti foreign key dari table users. eh, Kemudian foreign key-nya, add foreign key-nya itu ke em, sebentar, alter table order foreign key-nya referensinya dari person. Berarti ini referensinya dari profiles ya. Profiles yang dimana ID-nya itu adalah kita cek di sini profile ID. Berarti di sini profile ID. Kemudian di sini berarti ID underscore profiles. Ya, benar ya untuk yang usernya. Nah, ID underscore profiles. Kemudian di sini users ya. Berarti.
Nah, kita akan coba mengeksekusi SQL-nya. Kalau tidak berhasil, kita akan coba buatkan manual ya. Oke, di sini nggak ada keterangan apapun. Kita coba cek di structure-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di apa, di MySQL-nya itu udah ada logo ini ya, index. Nah, ini adalah constraint-nya atau foreign key-nya. Jadi ID profile ini itu apa referensinya adalah ini dari profile ID yang ada di table profiles. Seperti itu. Nah, kita coba lihat di bagian designer. Nah, di sini ada relasi ya. Kalau teman-teman cek di bagian desainnya. Nah, ini sebentar. Nah, ini shred, shred. Nah, ini. Di sini ada tarikan garis ya antara ID profile sama profile ID-nya gitu. Ada tarikan garis gitu. Nah, yang di mana ini tuh berarti foreign key. Ini adalah primary key-nya. Gitu. Relasi, ini hubungannya. Itu ada hubungan. Nah, yang kita buat ini adalah konsep one-to-one relationship gitu. Nah, kita akan coba implementasi untuk query-nya. Oke. Nah, untuk query-nya itu sendiri kita bisa menggunakan namanya join ya. Kita balik ke Python. Nah, di sini ada namanya join. Nama SQL join. Nah, ini. Join two or more tables ya. Ini jadi untuk pembahasan terakhir mungkin join ini ya. Kita akan coba melakukan join. Setelah itu kita akan tutup ya untuk sesinya. Kita lanjutkan besok lagi. You can combine rows from two or more tables based on relate column between them by using join statement. Ya, jadi anggaplah ini ya contohnya ada table user sama products gitu. Nah, antar table user sama produk itu ada hubungan sebenarnya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan di table produk itu misal ini ya ada 3 produk. Ya, ada ID dan nama produknya. Kemudian di user itu ada data ada 5 gitu. Nah, kita akan mengkombinasikan apa table user ini dengan produk. Misalkan aku pengen tahu antara user sama produk ini berarti kan ada fav ya di sini, ada kolom fav yang berarti favorit gitu, produk favorit gitu. Nah, di sini ada value-nya gitu, 154. Yang dimana berarti apa user dengan nama John itu mempunyai produk favorit yang ID-nya 154. Nah, produknya yang ID 154 itu adalah namanya coklat heaven. Berarti si John ini itu mempunyai sangat suka dengan produk coklat heaven gitu. Bisa dibilang seperti itu. Begitupun dengan Peter. Peter juga favoritnya adalah coklat heaven. Seperti ini. Kemudian Ami. Ami itu favoritnya Tasty Lemons. Gitu. Nah, untuk Hana sama Michael tidak ada favoritnya di sini. Gitu. Tidak ada satupun karena di sini nggak ada value-nya. Gitu. Nah, kita coba implementasi. Bagaimana kalau misalkan aku mau menampilkan data antara user sama produk favoritnya masing-masing. Gitu. Nah, kita bisa melakukan select. Kemudian di sini users.name ya berarti kita mau men, memilih nama dari table users. Ini maksudnya berarti ada dot di sini ya. Users.name itu berarti kita mau mengambil nama dari table user gitu. Sebagai user, as user itu berarti kita mau kasih alias gitu. Sebagai user, kemudian products.name ya berarti nama produknya, nama dari table produk sebagai favoritnya ya from users. Kemudian di sini kalau teman-teman perhatiin ada inner join. Inner join itu berarti kita mau menggabungkan gitu. Nah, jadi ada konsep inner join, left join, right join, full join, dan sebagainya. Nah, inner join itu sebenarnya sama seperti join gitu. Cuman
ini kita join ya, join tengah itu sebenarnya. Nah, itu nanti kita akan bahas besok ya. Join apa dengan table products ya. Jadi dari user di join dengan products ya, yang di mana on ya, yang di mana users favorit ya, yang users favorit di sini kan ada ID-nya ya, yang di mana user favorit itu ID-nya itu sama dengan yang ada di ID produk di table produk. Nah, gitu. Kita execute, kemudian kita fetch all, nanti dapat hasil seperti itu. Nah, kita akan coba ya melihat untuk yang data user. Nah, di data user ini misalkan aku mau menampilkan username-nya aja, kemudian sama emailnya beserta ini username, email beserta gender dan address ya. Nah, berarti yang aku tuliskan di sini nanti ya. Oke, eh, berarti kurang lebih seperti ini. Ya, select. Berarti yang aku ambil itu dari table user ya. Users dot name. Nah, kemudian apalagi tadi users dot apa? Tadi email ya, email. Kemudian produk produk sorry. Profiles ya. Profiles profiles dot tadi kita mau nampilin apa aja dari profile, address sama gender ya. Misalkan gender duluan berarti gender, terus profiles dot eh, gender sama address ya, address. Kemudian from users ya. Kemudian di sini inner join ya, inner join dengan profiles ya. Kemudian on yang punya ID yang sama itu adalah profile ID dengan ID underscore profile ya. Berarti users dot ID underscore profiles sama dengan profiles dot profile ID seperti ini. Profile ID ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan data nama user, email user, gender dari profile, sama alamat dari profile, ya, yang dimana usernya itu di join dengan profiles. Gitu. Ya, ibaratnya tuh kayak kita mau mendapatkan data dari table user sama profile, tapi datanya spesifik, gitu. Ya, yang berpasangan. Nah, kemudian di sini kita commit ya, nggak perlu kita commit ya, tapi kita cukup dapetin resultnya aja. Result sama dengan cursor database.fetch all. Kita dapetin semua datanya, kita coba print results-nya. Taran. Oke, ada yang salah di sini mungkin. Non kolom users.name. Oh, sorry. Users.name itu seharusnya username ya. Sorry. Harusnya username. Username. Nah, ini kita coba run lagi. Oke, dapat. Kita coba for x in result titik 2 print x. Kita coba run, klik kanan, run lagi. Oke, dapat ya. Jadi kita bisa dapetin username-nya, kemudian emailnya, gendernya, sama alamatnya gitu. Padahal ini di table yang berbeda gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misal kita mau apa mendapatkan data yang lain ya udah nanti tinggal di koma aja di sini. Atau mau semua gitu. Kita bisa pakai bintang. Bintang itu berarti semua datanya. Itu ya. Nah, ini.
Nah ini, jadi panjang banget ya. Jadi kegabung semua data-datanya. Itu. Oke, sebentar. Kalau misal kita mau pakai alias juga mungkin bisa ya. Di sini as user. Kita coba run. To your my as user. Coba kita buatkan kayak gini ya, as gender, as address. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi nanti hasilnya tetap seperti ini ya. Mau dikasih alias juga tetap sama aja. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita apa kelewat 23 menit ya, sorry. Seperti biasa kalau di bagian apa aku yang mentoring biasanya ada extra time. Sorry teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari teman-teman sampai sejauh ini? Oh, itu untuk konsep one on one ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa klik di sini. Nah, itu nanti akan munculin apa relasinya gitu. Relasi dari profilnya. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Aku hitung 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, aku akhiri aja untuk sesi 5 Days Breakfast pada malam hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat Anggi, Fauzi, Fitria, Ika, Wildan, Nurlita, Pramita, Rian, dan Hairun Nisa karena sudah join pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di esok hari untuk membahas ini ya, data analis lebih lanjut ya. Oke, see you tomorrow teman-teman. Thank you banget. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali dan istirahat. Thank you teman-teman.